update dari Kak Popi nih sekarang, sibuk apa mungkin sekarang Kak? Saya jadi ibu rumah tangga, Ibu. Iya, alhamdulillah kemarin kan baru selesai, sempat sekali ngambil stripping. Habis itu setelah aku jalanin ternyata rasanya masih belum masih belum puas gitu untuk ngurus anak-anak aku secara full waktunya ya, secara waktu gitu. Jadi aku memutuskan untuk saat ini sementara waktu tidak mengambil pekerjaan di stripping dulu, tapi lebih fokus untuk ngurus anak-anak dan mendidik anak-anak aja sih gitu. Karena untuk menjadi seorang ibu, untuk hanya membesarkan saja sebenarnya mudah ya gitu, tapi untuk mendidik anak, untuk menjadi seseorang yang baik nantinya, sejenaka soleha, sukses, itu kan nggak mudah gitu. Jadi ya sekarang harus ada yang dikorbankan, entah itu pekerjaan atau menjadi seorang ibu. Jadi aku mengorbankan pekerjaanku dulu untuk menjadi seorang ibu gitu. Memang terpecahkah pikirannya ketika stripping kemarin, apa sih yang mungkin tidak tenang kah anak di rumah tersebut? Iya, karena jadwal sekolah sih. Karena memang mungkin aku tipikal orang tua yang sebenarnya sangat mempercayakan untuk urusan sekolah ke anak. Tapi pada saat anakku yang pertama nih udah SD, aku udah bisa kayak pantau dari jauh aja lah, ngelihat gimana perkembangannya dia. Cuman kan anakku yang kedua masih TK gitu, jadi masih butuh bimbingan dan aku masih harus terus terjun langsung gitu. Apalagi sekolah anakku kan Islam terpadu, hafalannya itu Masya Allah, hafalan suratnya. Jadi kalau misalnya aku nggak terjun langsung untuk nge-guide dia, kayaknya gimana gitu. Dan apalagi anakku yang kedua kemarin sempet kayak aku bawa ke psikolog juga kan, tantrum banget, emosinya tuh naik turun gitu. Jadinya wah kayaknya nggak bisa nih kalau dipegang sama Mbak, jadi harus aku handle. Dan alhamdulillah semenjak aku handle sendiri, dia lebih disiplin, sekolahnya juga lebih semangat. Jadi memangnya itu dia, peran ibu harus ada sih untuk anak aku. Gimana cara Kak Popi untuk menghadapi tantrum itu? Iya, kemarin wah panjang banget, aku sempet kayak stres, nggak tahu harus kayak gimana ngadepinnya. Jadi aku bawa ke psikolog, sempet terapi 3-4 kali, dan aku menerapkan pola-pola pembelajaran untuk anak aku. Kayak misalnya dia nggak boleh nonton YouTube gitu ya, terus nggak boleh pegang gadget sama sekali mungkin 2-3 bulan gitu. Nah itu dia, untuk dia jauh dari gadget atau jauh dari sosial media atau games itu kan sulit sebenarnya, apalagi aku nih kan jadi nggak ada waktu untuk me time gitu. Tapi ya udah, setelah aku korbankan nyamuk ya saya, waktu aku untuk ya udah, emang aku untuk anak aku, dia benar-benar jauh dari gadget, ya aku jadi ngajak main dia. Terus aku jauh lebih kreatif untuk kayak menciptakan suasana rumah yang menyenangkan untuk anak aku. Dan alhamdulillah selama 3 bulan ini dia udah nggak pernah cranky lagi, Masya Allah. Sekolah juga udah mulai rajin, ke sekolah juga udah yang kayak happy banget. Sampai guru-guru di sekolahnya tuh yang handle Ade tuh bisa 3-4 guru dari kelas-kelas yang lain, karena di setiap sekolah selalu kayak guling-guling, nangis-nangis. Dia tuh ngerasa nggak nyaman dengan suasana baru gitu. Tapi Kak Popi justru lebih bisa menikmati diri sendiri kah, maksudnya setelah memutuskan untuk vakum terus fokus ke anak-anak gitu? Iya banget lagi. Iya lagi, aku baru benar-benar bisa merasakan jadi ibu rumah tangga tuh seutuhnya itu sekarang. Apalagi aku udah nggak ada mbak ya, maksudnya mbak khusus untuk anak aku tuh udah nggak ada, khusus untuk di rumah aja. Jadi ya udah 24 jam aku sama anak-anak, kecuali kalau bisa tidur sih. Mereka juga udah bisa tidur sendiri. Tadinya tuh nggak pernah bisa tidur sendiri. Sekarang mereka udah kayak punya kamar masing-masing, udah mandiri, udah disiplin semuanya. Gitu. Sampai menyiapkan makanan juga nggak Pak? Iya dong, insya Allah. Makanan juga semuanya aku yang siapin, dan mereka tapi udah bisa makan sendiri ya. Tapi mungkin untuk mengajarkan kebiasaan itu, cara Kak Popi sendiri seperti apa sih mungkin untuk anak-anak? Lebih tegas sih, bukan berarti galak ya, lebih ke tegas, mendisiplinkan anak-anak supaya anak-anak juga respect sama kita. Karena aku juga sebagai orang tua nggak pengen jadi orang tua yang ditakutin sama anak ya. Aku pingin lebih mereka tuh menghargai aku sebagai orang tua, mereka mengikuti kata-kata aku karena ya memang kata-kata ibu aku tuh benar gitu. Dan aku tidak pernah yang kayak menggurui, jadi aku selalu kayak bertukar pikiran sama mereka. Misalnya kayak kita lagi ada waktu lunch gitu ya, atau nggak dinner, kita selalu bareng-bareng dan nggak pernah ada yang megang gadget, even ayahnya gitu. Jadi kita kayak punya pembicaraan, oke, kita bahas hari ini, misalnya tadi ibu ngeliat loh ada anak di pinggir jalan, dia misalnya minta-minta sama ibunya, menurut kakak gimana? Jadi membuat anak itu lebih berpikir kritis, pakai logika. Kalau seandainya mereka nggak rajin belajar, apa sih yang mereka bakal hadapin ke depannya, kayak gitu-gitu loh. Dan alhamdulillah sih sekarang dengan mereka menggunakan logikanya, mereka kritis,
Insya Allah aku sama ayahnya juga lebih gampang ya ngedidik mereka gitu. Jangan aku nggak yang melulu kayak kamu nggak boleh lari-larian nanti kamu jatuh, aku nggak pernah kayak gitu. Aku lebih kayak membebaskan mereka mau seperti apa kayak gitu. Udah kelihatan belum mungkin bakat dari anak-anak?